Selamat datang kembali di channel Joserio. Kembali kami hadir di rangkaian video advokasi literasi yang ke-12. Nah, seri advokasi literasi ini sendiri ditujukan untuk mencatat atau lebih tepatnya merekam perjalanan hidup diriku dan tentu saja bersama keluargaku dalam menghidupi berbagai kegiatan literasi. Seri ini juga dibuat sebagai implementasi nilai-nilai dasar yang dipegang teguh oleh SMA Kolese de Brito, yaitu komitmen. Nah, tema yang diangkat untuk seri kali ini, seri yang ke-12 ini adalah apakah cerdas itu cukup? Nah, serial kali ini masih sama seperti serial yang sebelumnya. Kita akan berjumpa lagi dengan Bapak Eko Supriyanto. Tapi sebelum itu, aku akan memberikan sebuah pengantar berupa konsep terlebih dahulu. Nah, apakah kalian masuk kategori orang yang ber-IQ tinggi, rendah atau sedang? Nah, sebagai informasi aja, rata IQ orang Indonesia itu antara 97 sampai 98. Kalian dikatakan di atas rata-rata bila IQ antara 105 sampai 120. Nah, namun kalau Anda mencapai 130, kamu masuk kategori cerdas. Nah, kamu tahu Albert Einstein? Albert Einstein adalah fisikawan yang sangat terkenal dengan teori relativitas EMC kuadrat. Tercatat mencapai 155. Tetapi dia pun masih kalah dengan Christopher Langan yang IQ-nya mencapai 195 sampai 210. Namun yang menarik adalah seberapa penting IQ di dalam menentukan keberhasilan hidup. Apakah semakin cerdas seseorang semakin besar tingkat keberhasilannya? Nah, Malcolm Gladwell dalam bukunya berjudul Outliers membantu kita menjawab rahasia IQ bagi kehidupan manusia. Satu poin dasarnya adalah sebagai berikut. IQ tinggi tidak selalu menjamin keberhasilan. Louis Terman melakukan eksperimentasi dengan cara mengumpulkan sekelompok manusia cerdas untuk dilatih dan dipersiapkan secara istimewa. Diperoleh pemahaman bahwa mereka yang ber-IQ tinggi tidak selalu menunjukkan kinerja dan prestasi yang hebat. Dalam kehidupan selanjutnya mereka hanya hidup biasa-biasa saja. Nah, lalu apa yang menjadi pemicu seseorang menjadi sosok yang sangat berhasil? Ternyata aspek intelijensi atau IQ saja tidak cukup. Yang pertama, keuntungan usia. Mereka yang berhasil sejak dari usia dini telah belajar memainkan peran kepemimpinan. Jadi ini dibuktikan dari para pemain baseball yang lahir pada antara bulan Januari sampai Maret. Nah, kelompok ini mendapatkan keuntungan berupa usia 3-4 bulan lebih tua dibandingkan teman-teman yang lainnya. Periode yang tidak terlalu panjang itu krusial karena mereka lebih matang dan biasa mendapat kepercayaan dari guru dan teman-temannya untuk memimpin. Kedua, keuntungan keluarga dengan orientasi berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills. Sosiolog Annette Leroux menemukan bahwa pembiasaan untuk berkomunikasi secara egaliter di rumah mendorong terciptanya identitas diri sebagai pribadi yang percaya diri dan tidak gugupan. Ketika anak diajak untuk berpikir bebas dan tidak mudah disalahkan karena punya banyak pertanyaan, dia akan tumbuh dalam perasaan aman dan nyaman. Nah, contoh klasik yang diangkat adalah kisah hidup Christopher Langan tadi. IQ-nya seperti yang sudah dikatakan mencapai 195 sampai 210. Ketika teman-temannya belajar konsep yang rumit selama 2 semester, dia cukup membutuhkan waktu 2 minggu untuk belajar secara pribadi. Nah, tetapi kecerdasannya itu sia-sia. Sekalipun dia jauh lebih pandai dari seorang Einstein, dia menghabiskan waktu hidupnya mengurus kuda. Lah, kok bisa? Karena konteks hidupnya lah yang tidak mendukung. Christopher Langan yang muda tadi merasakan 4 sosok bapak yang datang silih berganti dalam hidupnya. Ibunya seorang pemabuk, gagal mengurus administrasi beasiswa selama kuliah S1. Chris Langan tidak pernah belajar bernegosiasi. Nah, kecerdasannya yang mengagumkan sering berhadapan dengan para dosennya yang konservatif. Jadi kecerdasannya sia-sia.
Bahkan untuk selesai S1 dia tidak bisa. Nah, intinya adalah sekolah khusus bagi yang cerdas tidak akan berjalan sesuai dengan harapan. Karena apa? Mendidik secara khusus itu kan tidak mungkin. Karena memang keberhasilan itu ditentukan oleh banyak faktor. Cerdas saja toh tidak cukup. Nah, IQ itu bisa dianalogikan dengan tinggi badan manusia. Seorang lelaki dengan 157 cm tidak akan kalah dengan kinerja orang yang memiliki tinggi 190 cm. Jadi orang dengan IQ 100 dibandingkan dengan 125 itu tidak jauh berbeda. Nah, tetapi diingat ya sekali lagi bahwa ini adalah kajian yang dituliskan oleh Malcolm Gladwell. Kalau kalian kurang puas, tentu saja kalian bisa membaca bukunya sendiri. Nah, itu adalah kontroversi tentang pendidikan khusus bagi mereka yang cerdas. Di Indonesia pun ada upaya untuk menciptakan sekolah akselerasi. Seperti apakah sekolah itu? Siapa saja yang boleh masuk ke sana? Bagaimana isi kurikulumnya? Mari kita berjumpa kembali dengan Bapak Eko Supriyanto, sang penulis kurikulumnya. Jadi nanti kalau Mas Rio itu termasuk kategori anak-anak pintar ya dibuatkan sekolah khusus itu namanya sekolah cerdas istimewa. Yang IQ-nya 103B itu yang lola saya di kementerian. Cerdas itu artinya encer nggon endas. Itu sudah diterapkan atau belum? Oh, sudah. Sudah. Namanya akselerasi. Oh, akselerasi. Iya. Itu di SMA 3, di SMA 1, di SMA berapa ya, di Jogja beberapa, tapi tersebar se-Indonesia sudah ada. Gitu. Kalau tujuannya untuk apa Pak? Berarti tujuannya begini. Jadi kalau dulu lulusan itu kan hanya mendapatkan nilai itu sudah puas. Dapat nilai 9, 10, 8 itu dianggap sudah cukup. Tapi itu lama-lama menyebabkan Indonesia sangat tergantung kepada luar negeri ketika kita butuh produk-produk. Maka ini sekolah ini tujuannya kepingin setiap anak yang ada di kelas itu, kalau jumlahnya 15 ya anak 15 itu harus menghasilkan temuan-temuan. Jadi bukan penelitian. Jadi outcome-nya itu berupa produk. Maka seleksi awal itu tidak menggunakan seleksi seperti biasanya pakai raport, pakai tes, tapi ini pakai 3. Apa itu Pak? 3 itu, 1 IQ harus 130 sebagai modal untuk bisa dia menjadi penemu. Oh. Yang kedua, komitmennya harus tinggi. Kalau dihitung dengan statistik berarti harus plus 2 SD, plus 2 standar deviasi. Terus yang ketiga itu harus memiliki kreativitas. Nah, dari 3 itu digabung menjadikan nanti anak itu kalau dituntut untuk bisa melakukan temuan bisa. Karena dia IQ-nya tinggi, komitmen itu biar tidak ada semacam hambatan, sedikit saja sudah malas. Kreativitas ya biar nanti ada kreativitas untuk menciptakan, mencari yang baru. Jadi tagihannya bukan raport tapi tagihannya temuan. Sehingga mungkin HP seperti itu kalau sejak lama sekolah yang saya bina itu diadakan, mungkin yang nemu orang Indonesia bukan ngimpor dari luar. Nah, kita kan jadi negara konsumen, maka dengan membuat sekolah itu menjadi negara produsen. Iya. Kira-kira gitu. Karena kita banyak pakai barang-barang luar. Nah, barang mobil, luar, motor. Iya, karena tidak bisa mencipta. Kenapa sekolah tidak diarahkan untuk mencipta? Nah, kita itu maka kurikulumnya juga harus beda. Kurikulumnya yang membuat saya, yang menciptakan itu saya. Namanya kurikulum eskalasi.
yang untuk dipakai untuk meningkatkan itu loh Mas Rio. Itu. Oke. Itu kan sudah diterapkan Pak? Sudah. Tingkat keberhasilannya seberapa Pak kira-kira? Ya gini masalahnya, kita belum begitu tuntas membenahi. Kalau itu sebuah rumah ya sudah ada bangunannya tapi pintunya masih belum ada, masih kurang bolong-bolong. Masih bolong-bolong. Lah itu akhirnya kan untuk mengukur keberhasilan itu menjadi sulit. Sebab apa? Sebab kalau kita benahi sistem seleksinya sudah, sistem untuk kurikulumnya sudah, tapi mengajarnya itu harus khusus. Sedangkan FKIP, STKIP, IKIP itu tidak mengajarkan itu, sehingga sekolah itu ketika harus disediakan gurunya, kita harus membiayai untuk diklat khusus untuk membekali guru-guru yang sudah ada untuk bisa mengajar. Itu jadi lama, tapi kalau mulai S1 masih kuliah sudah diberi mata kuliah tentang manajemen pembelajaran kurikulum tadi. Iya, yang gifted tadi ya mungkin lebih cepat. Karena di direktorat kami itu kan anggarannya tidak segede direktorat yang lain. Direktorat SMA, direktorat SMP, sekarang ada direktorat khusus untuk guru dan sebagainya. Biayanya tidak segede itu karena ada pembagian. Direktorat yang khusus untuk melatih guru itu ada. Tempat kami itu tidak berhak, sehingga kalau ini menyelenggarakan tersendiri itu dijewer oleh pemerintah. Kamu bukan haknya kok menyelenggarakan pelatihan, kamu harus menyerahkan ke sini, ke direktorat yang lain yang khusus itu. Nah itu pembagian sangat kaku itu menyebabkan sulit untuk tersedia guru-guru yang memang siap untuk ngajar di kelas itu. Padahal biar kurikulumnya jalan, gurunya juga harus siap. Iya, nah itu yang nggak siap di situ karena terhambat oleh birokrasi. Nah, sedang orang-orang di direktorat sini belum tentu ngeh dengan persoalan kurikulum dan mengajar yang bentuknya beda itu. Dan dampak baiknya juga belum terlalu ngeh mungkin. Iya, jadi terus juga gonta-ganti direktur itu kan menyebabkan ini direkturnya harusnya orang dari bidangnya, tapi ternyata karena direktur itu adalah politis, maka yang diangkat belum tentu bidangnya itu. Nah, jadi kalaunya direktur tentang pendidikan untuk anak pintar, tapi ternyata yang diangkat jadi direktur situ itu seorang dokter, nah, tidak cocok, nggak sinkron, itu hambatan banget gitu. Maka ini istilahnya godal-gadil, ya maju ya mundur, ya maju ya mundur, tidak jelas. Nah itu masalahnya di situ. Pertanyaan seperti itu agak sulit kami jawab, tapi kebanyakan dari segi lulusan itu murid-murid kami kebanyakan diterima di perguruan tinggi favorit itu hampir 90% yang kurikulum itu. Iya, karena gini, mempelajari kurikulum yang lebih berbobot, sedang tesnya itu menggunakan kurikulum dan bahan yang biasa standar. Jadi ya gampang akhirnya kan gitu. Oh, jadi awalnya dinaikin dulu terus nanti ya dinaikkan tesnya dulu, turun. Tesnya pakai tes nasional, umpamanya pakai UAN, ya dia UN-nya itu ya mesti akan gampang karena itu di bawah kemampuan anak-anak pinter ini. Jadi kalau Mas Rio contohnya ngerjakan untuk matematika SD kan lebih gampang, mesti benar semua toh. Ya. Nah, sama dengan itu gambarannya. Konsepnya sama.
gitu. Maka kalau ingin, saya kan punya teman namanya Yohanes Surya itu dulu kan gitu. Oh, yang fisika. Iya, itu kan sama-sama dulu sering di direktorat itu. Itu ngatakan gini, kalau Anda mau pinter dan juara Olimpiade untuk SMP, ilmu murid Anda itu harus ditingkatkan S1 matematikanya. Nanti ngerjakan untuk SMP mesti bagus. Kan gitu. Jadi konsepnya konsep drilling itu namanya. Jadi terus digenjot, terus lama-lama kan hafal. Lama-lama kan hafal. Jadi kata kunci dulu ujian nasional itu berhasil karena apa? Faktor psikologis dihilangkan dulu dengan cara membiasakan untuk mengerjakan. Kalau membiasakan untuk mengerjakan kan sudah minimal 30% beban psikologis, deg-degan itu sudah jadi hilang. Karena udah biasa. Sudah biasa. Maka semakin banyak tryout, umpamanya tryoutnya itu sampai 20 kali, itu akan lebih berhasil, setidaknya psikologisnya sudah enggak ada. Enggak deg-degan, enggak ada gitu. Maka itu kalau yang sekolah enggak maju kan paling 2 kali, 3 kali masih deg-degan, apalagi nanti malam-malam disuruh di ruangan besar terus dimatiin terus nangis-nangis lah, itu malah menjadi beban tambahan psikologis. Salah guru seperti itu, nambah nangis seolah-olah kan UN itu kok berat sekali kok ini. Nah itu teorinya salah itu guru-guru itu, padahal kan sebenarnya kepengen mereka minta pada suasana malam yang gelap itu kan kepengen biar doanya itu bisa dikabulkan toh, tapi malah beban psikologis itu diweden-wedeni gitu kira-kira. Itu salahnya guru di situ itu.